Baik, selamat malam dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iketut Sunar Wijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman kelas A akuntansi Gianyar atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 malam hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan materi terkait dengan standar akuntansi sektor publik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Dewa Ayu Intan Sriwidiawati sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Nikade Rita Sugiantari sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan kami bahas pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan sub CPMK kedua. Yang pertama, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Yang kedua, Standar Akuntansi Pemerintah. Dan yang ketiga, Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Apa yang dimaksud dengan standar akuntansi? Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan dalam pengauditan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS? IPSAS adalah standar pembuatan laporan keuangan yang digunakan sebagai standar internasional, dibuat dan dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSAS-B di bawah naungan International Federation of Accounting atau IFAC. Kemudian, apa tujuan dari IPSAS? Tujuan dari IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dalam pelaporan keuangan sektor publik. Yang kedua, untuk menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Serta yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Dalam IPSAS nomor 1, paragraf 37 disebutkan bahwa manajemen harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi entitas, serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan pengambilan keputusan bagi para pemakai. Informasi yang relevan harus mempunyai seperangkat standar yang jelas dengan tujuan akuntansi dan berlandaskan pada konsep-konsep yang jelas serta dapat diterima umum. Yang kedua, yaitu reliable atau dapat dipercaya, yang berarti informasi harus, yang pertama, disajikan secara cepat dalam kinerja dan posisi keuangan entitas. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi atas kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi dan tidak hanya untuk bentuk formalitasnya. Yang ketiga, netral, yang berarti bebas dari bias dan kesalahan. Yang keempat, kehati-hatian atau prudent, dan yang kelima, lengkap dalam semua hal yang material. Jenis-jenis International Public Sector Accounting Standard. IPSAS, jenis-jenisnya dibagi menjadi 32. Yang pertama, IPSAS 1 tentang penyajian laporan keuangan, IPSAS 2 tentang laporan arus kas, IPSAS 3 tentang surplus atau defisit bersih, IPSAS 4 tentang pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing, yang IPSAS ke-5 tentang biaya pinjaman, IPSAS 6 tentang laporan keuangan konsolidasi dan akuntansi entitas, IPSAS 7 tentang akuntansi untuk investasi dan perubahan asosiasi, IPSAS 8 tentang pelaporan keuangan kepentingan dalam venture bersama, IPSAS 9 tentang pendapat dari transaksi bursa, IPSAS 10 tentang pelaporan keuangan dalam hyperinflationary economy, IPSAS 11 tentang kontrak konstruksi, dan IPSAS 12 tentang persediaan.
Kemudian IPSAS 13 tentang sewa, IPSAS 14 tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, IPSAS 15 tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, IPSAS 16 tentang properti investasi, IPSAS 17 tentang aktiva tetap, IPSAS 18 tentang pelaporan segmen, IPSAS 19 tentang provinsi, IPSAS 20 tentang pengungkapan pihak terkait, IPSAS 21 tentang penurunan non-cash generating asset di IPSAS 20, IPSAS 22 tentang pengungkapan informasi keuangan tentang sektor pemerintah umum, IPSAS 23 tentang pendapatan dari transaksi luar bursa, pajak, dan transfer, IPSAS 24 tentang penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan. Kemudian IPSAS 25 tentang imbalan kerja, IPSAS 26 tentang penurunan nilai aktiva kas pembangkit, IPSAS 27 tentang pertanian, IPSAS 28 tentang instrumen keuangan penyajian, IPSAS 29 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, IPSAS 30 tentang instrumen keuangan pengungkapan, IPSAS 31 tentang aktiva tidak berwujud, dan IPSAS 32 tentang pengaturan konsensi pelayanan pemberian pinjaman. Untuk materi selanjutnya tentang akuntansi sektor pemerintah di Indonesia akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi sektor publik atau pemerintahan di Indonesia. Nah, standar akuntansi pemerintahan sangat penting peranannya dalam organisasi pemerintahan untuk menjawab tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi publik. Nah, standar akuntansi sektor publik di Indonesia yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP) itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, pada sektor publik, dalam pengelolaan keuangannya itu menggunakan dualisme standar, yaitu standar SAP dan SAK. Baik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, nah terdiri atas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Nah, fungsi dari kerangka konseptual itu adalah yang pertama, berfungsi sebagai penyusun standar dalam melakukan penyusunan SAP. Yang kedua, berfungsi untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam penyataan standar. Yang ketiga, berfungsi dalam pemeriksaan, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang keempat, berfungsi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Nah, informasi likuiditas diberikan dengan cara yang pertama, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, itu dengan mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, dengan mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya, kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Nah, di Indonesia, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP oleh Kepres RI nomor 3 tahun 2009. Nah, sampai pada saat ini, Indonesia sudah 2 kali memiliki standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang pertama, SAP berbasis kas menuju akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Yang kedua, dengan SAP berbasis akrual ditetapkan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, dalam rangka peningkatan standar akuntansi internasional, pada tahun 2005,
IPSAS B ini melakukan peningkatan terhadap standar-standar yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu revisi 11 standar dari 20 standar. Nah, di samping itu juga menerbitkan standar lainnya. Nah, revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi standar akuntansi internasional sektor publik atau IPSAS dengan standar akuntansi internasional sektor komersial yang disingkat dengan IAS atau IFRS. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, ada teknik akuntansi anggaran. Nah, teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua, ada teknik akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen ini adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, ada teknik akuntansi dana. Nah, sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pada pelaporan organisasi itu sendiri. Yang keempat, ada teknik akuntansi kas. Nah, pada penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Nah, kelebihannya adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang kelima, ada teknik akuntansi akrual. Nah, pengaplikasian teknik ini dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 terkait dengan materi IPSAS dan standar akuntansi pemerintah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak presentasi kami dengan baik. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan tidak lupa pula kami memohon maaf atas keterbatasan materi kami dan kami tutup presentasi malam ini dengan selamat malam.